Presiden Prabowo menyatakan siap mengevakuasi warga Gaza yang terluka akibat serangan Israel untuk mendapat pengobatan di Indonesia. Presiden akan mengutus Menteri Luar Negeri untuk berdiskusi dengan pemerintah Palestina terkait rencana evakuasi itu. Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan pesawat untuk mengangkut 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Kita memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000 untuk gelombang pertama. Menanggapi rencana Prabowo, pakar hubungan internasional menilai keputusan untuk memindahkan 1.000 warga Palestina dari Gaza ke Indonesia justru seakan mendukung sikap pemerintah AS dan Israel yang ingin mengeluarkan warga Palestina dari Gaza. Justru kita harus paham bahwa dengan membawa orang-orang Palestina keluar dari Palestina, itu kita bisa mendukung satu pihak dan membuat situasi semakin rumit, bukannya menuju ke satu titik penyelesaian. Kalau dilihat dari situasinya, Israel ini kan kuncinya satu, dia nggak mau mengakui Palestina, hanya ada satu negara saja. Sementara di sisi yang lain, kita lihat Palestina juga inginnya tidak ada Israel. Jadi dengan kita secara nggak langsung, kita bawa aja deh orang-orang ini ke Indonesia, kita berada di posisi kita mau buat satu negara itu diberesin aja deh dulu. Padahal Gaza itu kalau kita lihat secara fisik ya, kenapa dia jadi satu perhatian dunia? Karena Gaza itu tempat yang full diisi oleh orang-orang Palestina, berbeda dengan tepi barat. Masih buntunya negosiasi di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka langkah Prabowo untuk membantu krisis kemanusiaan di Gaza jangan sampai berlawanan dengan harapan warga Palestina di jalur Gaza. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, serangan udara Israel di jalur Gaza menewaskan 86 warga Palestina, sehingga jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 hampir 51.000 orang. Kementerian Kesehatan Gaza pun bilang selain korban tewas, jumlah korban luka bertambah mencapai lebih dari 115.000 orang selama serangan Israel. Korban luka terus berjatuhan, bahkan banyak diantaranya dari kalangan anak-anak. Sejak 18 Maret, militer Israel menolak melanjutkan gencatan senjata yang sempat berlangsung selama 2 bulan. Serangan demi serangan menghujani Gaza, bahkan saat bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, mengubur harapan warga Palestina hidup dalam damai. Langkah Presiden Prabowo untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka di jalur Gaza memicu kontroversi karena sebagian kalangan menilai langkah ini seperti mendukung sikap Amerika Serikat dan Israel yang ingin mengosongkan wilayah Gaza. Kami diskusikan ini bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh, serta pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Mas Hasib, Pak Oleh. Kita coba perbaiki lagi komunikasi kami dengan dua narasumber untuk membahas lagi dinamika rencana Prabowo, Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia dengan prioritas diniatkan adalah bagi warga yang terluka. Kami coba cek kembali sambungan kami dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh serta pengamat politik Timur Tengah dan dunia Islam Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum, dengan Tifa di studio. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Mas Tifa. Baik, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Ada dua perspektif dari pernyataan Pak Prabowo ini, Mas Hasib. Yang pertama, semangatnya karena ingin mengangkat nilai kemanusiaan, tapi di sisi lain bersumber dari MUI yang bilang justru ini seperti mengamini keinginan AS dan Israel mengosongkan wilayah Gaza. Anda pribadi condongnya ke perspektif yang mana? Ya, yang pertama saya ingin mengapresiasi minimal dua hal, Mas Tifa. Yang pertama, niat baik Presiden untuk membantu rakyat Palestina, warga Palestina yang terluka.
Dan yang kedua, saya mengapresiasi bahwa niat baik ini belum langsung diimplementasikan, tapi sekarang lagi dikaji, konsultasi minimal dengan 5 pimpinan negara yang sekarang dikunjungi. Menurut saya memang rencana untuk evakuasi ini sebagai niat baik sekarang tidak cukup. Harus ditopang dengan kajian-kajian yang lebih strategis, lebih matang, karena perkembangannya ini penuh dengan tipu muslihat. Saya selalu sampaikan bahwa harus kita membedakan di antara air yang jernih, kemanusiaan yang murni, dengan air yang sudah mungkin bercampur racun yang diinginkan oleh Israel dan Amerika. Apa itu air yang jernih? Yaitu bahwa sikap masyarakat Indonesia secara dasar dengan berbagai macam elemen dan keadaan sudah pasti mendukung rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina. Seandainya tidak ada tipu muslihat, jangankan hanya 1.000, 2.000 bahkan lebih banyak lagi, saya yakin masyarakat Indonesia akan menerima dengan lapang dada apa yang bisa dibantu untuk rakyat Palestina. Nah, persoalannya Mas Diva sekarang ini bercampur baur di antara kemanusiaan dan misi untuk penjajahan Gaza, penjajahan Palestina, yaitu yang disebut sebagai keinginan Israel dan Amerika untuk merelokasi paksa, ini bahasa lapangannya, mengevakuasi paksa warga Gaza keluar dari Gaza, kemudian dibawa keluar Gaza. Sekali lagi ini sebuah pencampuran yang kita butuh kejernihan dalam menilai. Saya tidak terlalu happy terus terang ketika ini menjadi kontroversi, karena seakan-akan warga Indonesia tidak sedang berada dalam dukungannya yang utuh kepada Palestina. Padahal yang terjadi dari dulu sampai sekarang menurut saya tetap sama, bahwa kita mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina. Cuman karena sekarang sedang digunakan oleh Trump dan Israel untuk sebuah kepentingan misi penjajahan mereka melalui relokasi paksa atau mengeluarkan rakyat Gaza dari Gaza, atau bahasanya Trump adalah mengambil alih Gaza, maka kemudian ini membutuhkan bacaan lebih cermat. Sehingga menurut Anda niatan dari Pak Prabowo ini disampaikan sekarang tepat atau tidak? Lebih tepatnya tidak cukup. Niat baik sekarang ini tidak cukup. Atau 2 syarat yang disampaikan oleh Bapak Presiden tidak lagi memadai. Tidak hanya butuh kesepakatan dan persetujuan dari para pihak di sekitar Palestina, dan ini sementara, tapi ditambah dengan 2 lagi minimal, yaitu adanya kesepakatan secara waktu. Pertama adalah kapan Israel akan menghentikan Palestina. Dan yang kedua, syukur-syukur kalau komitmen dan diwujudkan kemerdekaan Palestina. Oke, tahan dulu di situ. Hanya 2 hal itu yang akan membuat mereka yang berobat keluar ini, Mas Diva, bisa kembali ke Palestina. Tanpa 2 hal itu, saya khawatir ini akan menjadi karpet merah bagi usulan Trump, ambisi Trump untuk menguasai Gaza, dan yang disampaikan oleh Israel mengusir paksa warga Gaza. Walaupun kemudian Kementerian Pertahanan mengaku siap jika ada instruksi Presiden, Pak Oleh, tapi di mata DPR sudah seurgent itukah kita siap untuk membantu proses evakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia dengan alasan untuk membantu dari aspek kesehatan, sementara dalam fasilitas dan anggaran kita pun juga lagi defisit sekarang. Menurut Anda sudah tepat? Baik, terima kasih. Pertama, saya oleh Soleh secara pribadi dan tentu mewakili fraksi PKB dan tentu juga mewakili DPR ya, mengutuk keras terhadap genosida warga Palestina di Gaza. Yang kedua, terkait rencana Pak Presiden untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia dalam misi kemanusiaan, tentunya kami memandang ini kurang tepat. Dan tentunya saya secara pribadi tidak setuju. Kenapa demikian? Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya Indonesia harus menjaga perdamaian dunia. Perdamaian ya di dunia di sini dimaksudkan bahwa tidak boleh lagi ada intimidasi, ada perang, tidak boleh lagi ada nyawa yang hilang di belahan dunia ini dengan atas nama ekonomi, dengan atas nama politik dan yang lain-lain.
saya sepakat dengan tadi yang dari pengamat politik bahwasanya ketika memindahkan warga negara Palestina dibawa keluar Palestina, itu secara politik internasional memvalidasi terhadap niatan jahat daripada Israel dan tentunya Amerika untuk bagaimana menghilangkan negara Palestina. Ya. Nah, oleh sebab itu, yang paling pokok bantuan kepada kita, kepada Palestina dari Indonesia adalah dukungan politik secara utuh. Bagaimana agar Palestina itu betul-betul 100% merdeka. Nah itu. Oke, sorry saya potong Jikalau di situ. Kalau sikap dari PKB atau Anda menyatakan tidak setuju, apakah fraksi lain di Komisi 1 juga punya pandangan yang berbeda-beda, Pak? Ini kan baru rencana ini on the spot kunjungan kan? Ini kan on the spot kunjungan berita ini yang ada. Tentunya kami Komisi 1 juga harus meminta keterangan dari Kementerian Luar Negeri. Ini case-nya ini seperti apa, teknisnya seperti apa, sisi politik internasionalnya seperti apa. Nah, ini gak bisa gegabah begitu. Betul bahwa ini niatan baik ini kita hormat, kita apresiasi, kita salut terhadap niatan kepedulian kemanusiaan. Tetapi kita ini bahwasanya hari ini Palestina itu yang dibutuhkan bukan saja dari sisi kemanusiaan, tetapi yang dibutuhkan adalah dukungan politik atas status penjajahan oleh Israel dan Amerika untuk secepat mungkin Palestina bisa merdeka 100%. Sekarang kan ada pandangan juga begini Mas Hasib, harusnya dipikirkan dulu gimana caranya gencatan senjata ini bisa kembali lagi dan memikirkan bagaimana upaya kemerdekaan Palestina, baru kemudian ada upaya evakuasi itu. Kalau kemudian evakuasi ini yang didahulukan, menurut Anda risiko apa yang bakal dihadapi kemudian? Ya, saya rasa itu terlalu terburu-buru kalau kita mengambil langkah evakuasi sebelum hal-hal terkait dengan dampak dari evakuasi keluar Gaza atau ke Indonesia itu tidak dimejakan, tidak dibahas. Yang pertama, dampaknya adalah bisa justru bukan mendukung Palestina, tapi itu sekali lagi justru menjadi mendukung Israel dan mendukung Trump. Yang secara lapangan saya selalu sampaikan bahwa per 18 Maret kemarin itu sebenarnya perang Gaza sudah memasuki yang saya sebut sebagai fase kedua, yaitu di mana Israel menargetkan atau memasang target baru, yaitu ngusir paksa warga Gaza. Ya, ini konteks lapangan yang menurut saya Pak Presiden dan segenap pembantunya, menteri dan wakil menteri harus betul-betul membaca di lapangan. Ini niat kemanusiaan kita tidak lagi cukup dibaca dalam konteks di Menara Gading. Harus dibaca dalam konteks perkembangan detik per detik yang kalau saya mengikuti per 18 Maret sekali lagi itu sudah menjadi ada tambahan baru dari Israel, yaitu ingin mengusir paksa warga Gaza. Karena itu kalau evakuasi ini diambil tanpa disertakan dan dibaca juga dibarengin secara simultan dengan dampak-dampaknya, maka bisa jadi ini bukan justru mendukung kemerdekaan Palestina, tapi justru mendukung penjajahan Israel dan membuat Palestina semakin jauh dari keinginan untuk merdeka. Yang kedua, saya mengikuti dari berbagai macam komentar termasuk dari Pak Soleh tadi sebagai wakil rakyat, ini pendapatnya masih banyak dan beragam. Jadi saya khawatir justru ini kontraproduktif ya. Pada akhirnya niat menolong ini tidak terjadi, tidak menolong Palestinanya juga tidak menolong kita. Karena kita lalu sibuk dengan persoalan internal, dengan persoalan friksi dan fraksi yang berbeda-beda. Padahal sekali lagi kita sudah punya modal pembukaan konstitusi yang sangat kuat, kita punya modal pandangan masyarakat di jalanan yang begitu kuat mendukung kemerdekaan Palestina. Cuman sekali lagi dukungan ini harus dibaca secara strategis dan cerdas, sehingga tidak keluar dari konteks untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sekarang tantangannya adalah bagaimana kemudian posisi DPR sekarang. Kalau tadi Anda bilang bahwa akan coba dikonfirmasi lagi ke Kementerian Luar Negeri soal bagaimana proses lobby-lobbynya. Menurut Anda, kalaupun niatan ini coba diejawantahkan begitu, coba direalisasikan oleh pemerintah, hal apa yang harus diperhatikan betul oleh pemerintah atas niatan ini menurut Anda, Pak Oleh?
eh, hal yang harus diperhatikan tadi bahwasanya ketika konteks kemanusiaan kemudian dilakukan pada momen yang kurang tepat hari ini, bahwasanya tadi sepakat bahwa kita harus waspada terhadap niatan Israel dan tentunya niatan Amerika ya untuk bagaimana membumi hanguskan warga Palestina yang ada di Gaza. Nah ini, kalau yang harus diperhatikan adalah ketika betul-betul direalisasikan evakuasi 1.000 warga itu, apa dampak politik dan apa penilaian daripada dunia internasional atas perilaku yang sesungguhnya adalah mulia kemanusiaan, tetapi dampak politiknya itu seolah-olah memvalidasi untuk menghilangkan warga Gaza di Palestina. Nah ini nih kan bahaya. Sementara core atau tujuan utamanya adalah Palestina merdeka. Nah itu yang paling pokok. Oke. Nah ada solusi lain. Solusi lain adalah bagaimana agar kita terus mendorong secara politik internasional mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu baru kita bantu infrastrukturnya, kesehatannya dan yang lain-lain. Nah itu. Nah ini kalau misalkan diambil secara gegabah tanpa pertimbangan yang matang, maka Pak Oleh, mohon maaf audionya sempat terputus, boleh dibuka lagi audionya, mohon maaf Pak. Pak Oleh. Sudah kita dengar tadi beberapa perspektif dari para narasumber kami, Hasibullah Satrawi, pengamat politik Timur Tengah, dan juga Oleh Soleh, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Tampaknya kami alami kendala komunikasi, tapi kami apresiasi Pak Oleh dan Pak Hasib sudah berdiskusi bersama kami kali ini, berbagi perspektif di Kompas Petang kali ini. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum, selamat sore.